Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat bertemu di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kehadiran yang tidak besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ulun muliakan, ulun hormati para habaib, para syaraif, para tokoh agama, para guru agama, bil khusus akhina billah Guru Miftah Al-Banjari. Yang ulun hormati para tokoh masyarakat, ada dari Pak Camat, Pak Lurah, dan Pak Polsek atau yang mewakili. Alhamdulillah, malam hari ini kita memperingati wafatnya seorang waliullah, yaitu Jadina Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari yang ke-217. Kami dari dalam pagar Martapura tadi kita berangkat habis 6 hari, alhamdulillah sampai di sini kurang lebih tadi umbah maghrib sampai. Jadi ini belum menyambungi akan aja. Tadi sudah Guru Miftah membacakan sebenarnya itu satir manaqib dan kalam kaya. Jadi ini belum menambahkan lagi. Yang mana manaqib ini dikarang oleh Al-Mukarram Ayahda Irsyad Zain dalam ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqqaha fi dinihi man istafahu minal ulama wa zayyana sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bis-sulaha'i wal ulama waj'alahum kawakiban yahtadi bihim kulla dhalin fil halati wal zulama'i wal juhala wa faddalahum bi anwa'il karamat fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma badaluhu tabdila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa khatamil anbiya wa ala alihi wa ashabis sadatil awliya ala tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتكم صدق الله العظيم وصدق رسوله. Majelis haul yang berbahagia, membaca manaqib seorang yang telah mendahului kita menghadap Ilahi, termasuk kita mengenang dan mengingat kembali kebaikan-kebaikan mereka, maka tergolonglah kita di dalam lingkungan orang yang mengamalkan hadis tersebut di dalam mukadimah di atas tadi. Ingatlah atau menambah kembali kebaikan-kebaikan orang yang mati di antara kamu. Apalagi membaca manaqib seorang aulia Allah seperti kita Syekh Muhammad Arsyad, yang kita yakini bahwa beliau adalah seorang waliullah. Maka ketika dibaca manaqib beliau di dalam suatu majlis, niscaya Allah turunkan beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarnya. Sebagaimana dalam satu riwayat yang berbunyi inda zikril awliya tanzilur rahmah, ketika dibaca hikayat awliya diturunkan Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan hadir mendengarnya. Majelis haul yang berbahagia, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang saleh dan salehah dari pasangan suami istri yang bernama Abdullah dan Aminah. Dilahirkan pada malam Kamis 15 Safar 1122 Hijriah atau bertepatan dengan 19 Maret 1710 Miladiah. Pukul 3 dini hari di suatu kampung yang bernama Lok Babak. Jadi Batu Kalampayan ini dilahirkan dari di tempat yang bernama Kampung Lok Babak.
Mungkin wajib kita kenal Kampung Blok Gambang adalah makam Mbah Sidin, yaitu Datuk Abdullah. Jadi Datuk Palangpayat ini ada dilahirkan di dalam pagar, tapi Sidin dilahirkan di Blok Gambang. Menurut tulisan Al-Alim Allamah Haji Muhammad Khatib bin Alim Allamah Pangeran Ahmad Mufti bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari menerangkan tentang riwayat singkat orang tua Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari adalah wa kana Abdullah Banjar hindiyatan mansa'an wa laqabam maskanan wa qabran wa kana najjaran wa hatiban lisrofan. Di dalam tulisan tersebut jelas bahwa Abdullah atau abahnya Datuk Palangpayat ini atau Syekh Muhammad Arsad ini bukan asli orang Banjar. Beliau datang dari Hindi dan menetap tinggal di kampung yang bernama Lok Gambang sampai akhir hayat beliau. Dan beliau mempunyai keahlian dalam seni ukir kayu, dan beliau termasuk orang yang dikasihi Sultan pada masanya. Dalam satu riwayat, Datuk Abdullah ini turun dari India, sebagaimana tadi dalam riwayat menuruni kita bermacam-macam negara, Filipina, Thailand Selatan sampai ke Pontianak, dari Pontianak sampai ke Banjar, dan di Banjar ini menurut riwayat naiknya bahari di kampung mengarang negara atau negara kita. Karena sebagaimana kita tahu, bahari itu kadang kayak jalan raya ini ada, tapi bahari kita pakai kapal laut atau di sungai. Jadi jalan satu-satunya di sungai. Jadi Datuk Abdullah ini menurut riwayat bahari naiknya di negara. Begitu Datuk Abdullah ini naik di negara, ketahuan oleh Sultan, karena tadi Sidin di Sultan Al-Qadri menceritakan kepada Sultan yang ada di Banjar bahwa ada seorang yang perlu dilindungi ujar kita bahari. Sidin lari dari India itu karena dikejar-kejar orang menurut cerita. Karena bahari Hindi itu dikuasai oleh Portugis dan Portugal bahari. Nah, jadi Datuk Abdullah ini lari, kalau Sidin masih di sana di Gunung Murang. Naik ke negara, di negara diambil oleh Sultan, lalu Sidin minta pewattasan tanah di Bali di Lok Gambang. Lalu Sidin tinggal di Lok Gambang, lalu dikawinkan. Jadi menurut cerita, Sidin dikawinkan oleh Sultan dengan seorang perempuan yang bernama Aminah. Dalam usia balita, sifat-sifat Syekh Muhammad Arsad dan keistimewaan serta kecerdasan sudah tampak dan melebihi teman sebayanya. Sehingga Sultan pada waktu itu sangat perhatian terhadap beliau dan ingin membawa ke istana untuk tinggal bersama Sultan, belajar ke istana. Nah, jadi Datuk Palangpayat tadi, jadi menurut cerita, waktu Sultan berkunjung atau kita berburu ke hutan sampai ke Lok Gambang, melihat ada anak yang pintar dan cerdasnya luar biasa. Jadi Datuk Palangpayat ini bahari Gabriel Sidin melukis di laut, melukis di papan, kaligrafi, lukisan dan sebagainya. Lalu Sultan melihat, ini lukisan siapa, anak siapa? Ujar orang, anak Abdullah. Mana orangnya? Itu orangnya Muhammad Arsad. Lalu Sultan tadi berkehendak hendak membawa Datuk tadi ke istana. Ujar Sultan, wahai Abdullah, bagaimana kalau anak kalian ulun bawa ke istana, ulun sekolahakan di istana dengan guru-guru di istana. Karena bahari yang ada sekolahan cuma ada di istana di Martapura. Jadi kurang lebih dalam usia 7 tahun, Datuk Palangpayat dibawa ke istana atau keraton yang sekarang kampung itu bernama Kampung Keraton di Martapura. Dan Datuk Palangpayat berpisah dengan orang tuanya semata-mata karena untuk belajar. Begitu tinggi himmah beliau atau kemauan beliau dalam belajar, sehingga rela melepaskan kesenangan bersama kedua orang tua. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya kedua orang tua beliau yang mendoakan sejak beliau di kandungan dalam rahim ibu beliau agar anak yang sedang dikandung menjadi seorang yang alim lagi zahid. Selama di istana atau di keraton, beliau sangat disayangi oleh guru-guru beliau dan pengawal di istana. Sopan santun, ramah tamah terhadap sesama, dan rajin dalam belajar adalah merupakan pakaian sehari-hari Datuk Palangpayat. Sehingga dalam waktu relatif singkat, beliau sudah menguasai berbagai bidang ilmu agama.
Namun bagi beliau yang selalu haus dengan ilmu, masih ingin lagi belajar memperdalam ilmu kepada guru-guru di Mekah dan Madinah, maka hal ini lalu kemudian beliau kemukakan kepada Sultan agar berkenan mengizinkan beliau pergi ke Mekah untuk mengaji dan belajar lebih banyak. Maka dengan restu Sultan dan sang Sultan dan keikhlasan istri yang sedang hamil melepaskan beliau pergi ke tanah suci untuk mengaji kepada ulama-ulama di Mekah dan Madinah. Lebih kurang 30 tahun di Mekah, 25 kali mengerjakan haji, serta 35 pan ilmu yang beliau kuasai, dan berbagai ijazah dan sanad ilmu yang diterima langsung dari guru-guru beliau di tanah suci Mekah. Jadi Datuk Kalampayan pulang ke Mekah itu sudah halim. Ujar kita di sini ibarat kata itu sudah lulus di pesantren, hendak memperdalam lagi. Lalu sini minta restu dan minta izin kepada Sultan berangkat. Dengan izin dari sang Sultan, lalu sini berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Sehari sini berangkat lewat kapal banyu. Menurut arwah Abahulun dari 6 tahun 60-an aja itu 3 bulan kurang lebih. Pakai perahu, apa ya kita perahu uap, apalagi zaman datu mungkin sama setahunan mulai Banjar ini sampai ke Mekah. Kalau lawasannya bahari kadang kayak begini kita hendak ke Mekah 9 jam sudah sampai ke Madinah ke Jeddah. Ini begini bahari dari 1 tahun kurang lebih. Di antara guru-guru Syekh Muhammad Arsyad yang masyhur, jadi guru sini banyak, ini yang kita sebutkan yang masyhur aja. Al-Alim Allama Syekh Athaillah di Makkah, Syekh Imam Al-Haramain Alim Allama Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi di Madinah. Nah, jadi waktu sini di Madinah inilah di khalafahnya Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi ini, waktu belajar ada satu masalah yang kadang dipecahkan oleh murid-murid yang hadir pada saat itu. Jadi ujar Syekh Sulaiman Al-Qurdi saat itu, esok kita sambung lagi pengajian kita. Esok harinya begitu membuka pengajian ada secarik kertas dari belakang ke belakang sampai ke Guru Sidin Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, dibaca oleh Sulaiman Al-Qurdi tadi. Semua jawaban tadi bujur dijawab Sidin. Lalu ditamukan oleh Guru Sidin, siapa nama menulis jawaban ini? Ujar nama jelong di muka di belakang, yang di muka di belakang sampai ke ujung. Jadi ya kalau ujar kita yang berduduk di sini, nah ada sekitar 1000 orang Sidin yang paling ujung Datuk Kalampayan. Disuruhlah Datuk Kalampayan ke muka bahari. Siapa ngarikam? Muhammad Arsyad. Datang di mana? Al-Jawi, di Jawi. Bahari Nusantara Indonesia itu Al-Jawi. Kita dikenal. Di Jawi di mana? Di Banjar. Lalu di situ Datuk Kalampayan disebut Al-Banjari. Jadi saat itulah gelar Al-Banjari bernisbah dengan Banjar Sidin disematkan gelar Al-Banjari oleh Guru Sidin yang bernama Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi di Madinah. Sedangkan guru khusus di bidang tasawuf adalah Al-Arif Billah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, dan menjadilah Syekh Muhammad Arsyad Khalifah Syekh Saman Al-Madani untuk wilayah Banjar khususnya dan Kalimantan pada umumnya. Di antara sahabat-sahabat beliau adalah Syekh Abdul Samad Palembang dan Syekh Abdul Wahab Bugis, Syekh Abdul Rahman Al-Misri dan lainnya. Jadi Abdul Samad Palembang ini pernah waktu sudah pulihkan ke Nusantara pernah berkirim surat cerita itu kepada Datuk Kalampayan. Waktu itu Nusantara ini sudah dikuasai oleh penjajahan Belanda. Jadi dalam surat itu dan Abah Guru Syekh Abdul Samad ini membawai jihad. Wahai saudaraku Syekh Muhammad Arsyad, ayo kita jihad. Kita membela negara melawan Belanda. Apa jawab Datuk Kalampayan? Wahai saudaraku, jihadku adalah mendidik anak cucuku dan muridku ilmu agama. Ya kada tu bahari umpat beperang sore apakah kita kada tahu ada sekadar begini lah pesantren kada tapi ada mungkin begini sekolahan madrasah kada tapi ada yang hanya Datuk Kalampayan bahari umpat berjuang nyata Sidin dihadir Belanda terus sama dengan Abdul Samad Palembang ini makam Sidin itu ada di Patani.
karena Sidin lari dan lari terus dikejar Belanda sampai ke petani sana, meninggal di petani, padahal di Palembang Sidin. Nah, jadi itulah salah satu riwayat bahwa Datuk kenapa jadi Sidin kadang mau umpat berjihad. Ujar Sidin, jihad itu adalah menjalankan pendidikan yang mana pendidikan ini akan berguna bagi anak cucu dan orang banyak. Ujar Sidin. Di antaranya lagi Syekh Abdul Wahab Mugis. Syekh Abdul Wahab Mugis ini kawan Sidin dan menjadi minantu Datuk Kalampayan. Jadi kalau menurut cerita, Syekh Abdul Wahab Mugis ini langsung dinikahkan Datuk Kalampayan waktu di Makkah dengan anak Sidin nang Pangaran Saipah. Ternyata begitu balik ke Banjar, Saipah ini sudah dikawinkan oleh Sultan dengan apa juga dengan walinya Wali Hakim dengan Utsman. Jadi kayak apa memutuskannya ini, lalu ujar Datuk hadang dulu dengan keilmuan Sidin, dengan ilmu palak Sidin hitunglah. Ujar Sidin karena siapa nang nikahnya terdahulu itu nang sah, itu nang berhak jadi laki anaknya. Lalu Sidin hitung kurang lebih ujar Sidin dahulu 5 menit saja akad nikah nang di Makkah dengan Abdul Wahab Mugis. Maka dipasahlah nang kawin di sini. Lalu pasah harapnya dipisah. Lalu dipisahlah Syekh apa tadi Utsman tadi dengan anak Sidin Pangaran Saipah. Lalu dikawinkan dengan Abdul Wahab Mugis. Syekh Abdul Rahman Al-Misri di Batawi. Nah, waktu Sidin di Batawi pulang datang di Makkah, bagaimana riwayat tadi, Sidin membetulkan beberapa arah kiblat di Batawi. Itu pun terjadi perdebatan yang luar biasa di Batawi waktu itu, karena orang ulah masjid di Batawi itu merasa bujur aja. Kami bujur aja sudah kiblat kami, ada salah dengan ilmu kami dengan falak dan sebagainya. Jadi ujar Datuk Kalampayan, kalau sudah nangka ini, ayo aja Sidin berdiri, Sidin di keimaman masjid di mimbar. Kalau Sidin angkat baju Sidin, ternyata di antara jubah Sidin kelihatan Ka'bah menjungkung. Ternyata masjid tadi bergeser kurang lebih ada yang 25 derajat, ada yang 30 derajat. Di antaranya jambatan 5 di Batawi, nang Sidin betulkan. Konsep pemikiran Syekh Muhammad Arsyad yang tajam tentang pendidikan yang utama. Agar dapat mencapai sasaran tujuan, beliau mengutamakan pendidikan agama atau ilmu-ilmu agama pada peringkat pertama. Karena beliau menyadari bahwa tidak ada martabat yang lebih tinggi daripada martabat ulama setelah martabat nubuwah. Karena beliau selalu mengharapkan dan mendoakan agar zuriat beliau selalu tekun dan rajin menuntut ilmu agar menjadi seorang yang alim lagi zahid. Sepulang beliau dari tanah suci Makkah, beliau langsung melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk membina umat, khususnya anak cucu dalam menegakkan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Beliau buka suatu perkampungan untuk pelaksanaan dan beliau pusatkan pendidikan agama di kampung itu. Yang beliau bangun yaitu kampung dalam pagar. Jadi kampung dalam pagar itu bahari sebagaimana dalam syair tadi, begitu Sidin datang di Banjarmasin atau di Istana Keraton Martapura, setelah penyambutan dan sebagainya dan tuntung ajar penyambutan di keraton, dan Sidin rasa di keraton kemarin itu kada kalau menampung orang hendak mengaji dan sebagainya. Lalu Sidin minta tanah pawatasan, dan tiba di pawatasan itu di pinggir kali atau sungai Martapura. Jadi perumahan Sidin itu menurut riwayat dipagar Sidin dengan ulin sebagian, supaya ujar Sidin anak cucu jangan tajamur ke banyu ke belakang ke hutan. Nang kedua, ujar menurut cerita dalam pagar kampung dalam pagar itu sampai ke Ali Manggar itu diwakaf dan Kalampayan dengan wakaf supaya orang yang membuat jahat kada kawat. Kenapa jadi disebut dengan sebutan dalam pagar? Bahari karena pagar tadi orang dari Martapura biar hendak karena baju kom hendak ke dalam pagar. Nang dari dalam pagar tadi biar datang di mana? Datang di dalam pagar. Maka jadilah kampung itu sebutan dalam pagar.
Jadi sebutan dalam pagar itu terjadinya karena nang di pagar tadi dan orang ke situ menyambat ke dalam pagar. Maka jadilah kampung itu sebagaimana kita kenal sekarang dengan sebutan dalam pagar. Beliau pilih anak cucu, kerabat dan kaum muslimin yang datang dari berbagai penjuru selanjutnya diharapkan untuk dapat mengembangkan ke berbagai daerah. Di samping kegiatan belajar mengajar, beliau juga membuka atau beliau juga berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang pertanian dengan cara membuat irigasi sehingga lahan yang non produktif dapat menjadi lahan yang produktif, dan para pendidik dan anak didik dapat menggarapnya sehingga dapat menjadikan mereka mandiri dan tidak ketergantungan dengan orang lain. Nah, jadi Datu Kalampayan ini pemikiran Sidin 200 tahun daripada masa Sidin. Kenapa? Satu-satunya bahari kurang pada terpikirkan lagi pola irigasi. Sidin sudah pola irigasi. Jadi menurut cerita Sungai Tuan yang kita kenal sekarang, Sungai Tuan sebelum masuk gerbang Kalampayan atau sungai jembatan itu Sungai Tuan ngarannya. Bahari Sidin goresakan tongkat Sidin mulai Kalampayan sampai ke pinggir Tanjung Malam. Siangnya jadi anak sungai dan akhirnya jadi sungai. Itu salah satu karamat Datu yang tahu kita lihat sampai saat ini. Mungkin orang bahari saat itu kadang memikirkan pengairan kayak apa yang bisa mengairi tanah, sawah, kebun. Sidin sudah memikirkan. Pakai apa? Pakai menghidupi halakoh Sidin, pakai menghidupi anak cucu Sidin, supaya jangan ketergantungan dengan orang lain. Jadi dari hasil pertanian tadi, dari hasil perkebunan tadi, disitulah Datu menghidupi anak cucu dan pendidikan atau halakoh Sidin yang ada di dalam pagar. Setelah sekian lama kegiatan belajar mengajar terlaksana dan pertanian sudah maju serta penghasilan masyarakat pun sudah meningkat, maka untuk tersebarnya dakwah Syekh Muhammad Arsyad ke segenap penjuru, maka beliau kirim anak murid dan anak cucu serta kerabat yang sudah alim yang mampu mengemban misi dakwahnya yang telah beliau gariskan. Di antaranya yang dikirim Sidin Al-Alim Allamah Al-Qadi Haji Abu Naim dan Syekh Muhammad Arsyad beliau kirim ke negara dan mendapat zuriat yang alim-alim di negara. Al-Alim Allamah Haji Mufti Jamaluddin dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari setelah kawin di Martapura beliau kirim ke Maragahan, dan kawin di Maragahan melahirkan Al-Alim Al-Fadil Haji Abdul Samad Sakumpai. Kemudian beliau dikirim lagi ke negara dan kawin di negara melahirkan Al-Alim Al-Fadil Haji Muhammad Qasim, dan selanjutnya Al-Alim Haji Muhammad Qasim ini dikirim ke Pontianak melahirkan Haji Muhammad Yusuf Saigon, dan Haji Muhammad Yusuf inilah yang membangun pondok pesantren di Pontianak. Al-Alim Allamah Haji Ahmad bin Haji Abdul Latif ipar Datu Kalampayan, adik Tuan Buat istri Syekh Muhammad Arsyad, dikirim ke Brunei Darussalam. Beliau terkenal dengan sebutan Datu Ahmad Mufti Banjar. Wafat di sana dimakamkan dekat kampung air berseberangan dengan Istana Nurul Iman Brunei Darussalam. Al-Alim Allamah Haji Abu Talha bin Mufti Haji Muhammad Arsyad bin Syarifah dan Syekh Muhammad Arsyad dikirim ke Tinggarong, Kalimantan Timur. Al-Alim Allamah Haji Abu Hamid bin Mufti Haji Muhammad Arsyad bin Syarifah bin Muhammad Arsyad dikirim ke Pontianak. Namun ketika hendak pulang ke Banjarmasin, perahu beliau terdampar di ujung bandaran Sampit dan mendapat sakit di Sampit sampai Sidin wafat dan dimakamkan di ujung bandaran Sampit. Al-Alim Allamah Haji Sa'duddin bin Mufti Muhammad As'ad bin Syarifah dikirim ke Tandiran, Kandangan. Al-Alim Allamah Haji Muhammad Arsyad bin Mufti Muhammad As'ad bin Syarifah bin Muhammad Arsyad Al-Banjari terkenal dengan nama Mufti Lama, menetap di Martapura sebagai seorang mufti. Ketika beliau berkunjung ke Pagatan untuk silaturahim serta berdakwah, lalu mendapat sakit dan wafat di Pagatan. Al-Alim Allamah Haji Ahmad bin Mufti Muhammad As'ad bin Syarifah bin Muhammad Arsyad dikirim ke Balimau, Kandangan atau yang disebut dengan Datu Balimau. Kesemuanya anak cucu dan kerabat Syekh Muhammad Arsyad yang dikirim tersebut mendapat anak dan zuriat yang alim-alim di tempat masing-masing. Majelis hawa yang dimuliakan Allah,
Pemikiran Syekh Muhammad Arsad maupun suriat beliau generasi pertama, kedua pada zamannya baik di bidang ilmu fikih atau tauhid dan tasawuf cukup mewarnai masyarakat Banjar dan pemerintahan kerajaan Banjar pada masa itu, sehingga Sultan memerintahkan pada masa itu turut terpanggil dan aktif menjadi murid Syekh Muhammad Arsad dan anak cucu beliau, seperti Sultan Tahmidullah Sani atau Tahmidullah kedua pernah belajar kepada Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Begitu pula sultan-sultan lainnya atau yang berikutnya seperti Sultan Adam Al-Wasik Billah banyak memetik ilmu dari anak cucu Syekh Muhammad Arsad, seperti Alim Qadi Haji Abu Naim, Alim Ulama Haji Syihabuddin, Al-Alim Ulama Mufti Jamaluddin, Al-Alim Ulama Qadar Ahmad Mufti, Al-Alim Ulama Qadi Haji Mahmud bin Asyar, dan Alim Ulama Mufti Haji Muhammad Arsad Lamak serta lainnya. Kita berharap mudah-mudahan generasi atau Syekh Muhammad Arsad yang sekarang dapat mengikuti langkah beliau dalam pertekunan menuntut ilmu agama, sehingga di masa kini akan datang akan bermunculan ulama-ulama yang mengayomi masyarakat kita di Kalimantan Selatan ini pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Di antara karangan Syekh Muhammad Arsad adalah sewaktu beliau sedang mengikuti pengajian setelah istirahat beliau bercerita tentang buah di negeri Banjar. Di antaranya buah yang ada durinya yang sangat disukai oleh orang Banjar, maka timbul selera anak atau selera keinginan orang yang mendengar untuk mencicipi buah tersebut. Tiba-tiba ada kelampayan mengulurkan tangan ke belakang dan ternyata ada semiji durian masak di tangan Datu dan harum baunya. Lalu disuguhkanlah buah tadi kepada guru dan sahabat beliau yang hadir ketika itu. Menurut cerita dalam Sajarah Al-Arsadiyah atau dalam catatan nang menjulungi Datu kelampayan durian itu Datu Sanggul Bari. Jadi Datu Sanggul mutikakan mulai Banjar menjulung ke Makkah sampai kisahnya itu apa namanya kita gatahnya durian itu masih titikan sidin menjulung, itu salah satu karamat. Sewaktu di Batawi Jakarta beliau sempat membetulkan arah kiblat Masjid Jambatan 5 dengan cara mengacungkan tangan beliau ke arah orang di depan beliau. Alangkah terkejut jamaah yang ada pada ketika itu karena melihat Ka'bah di celah-celah tangan baju beliau. Maka dirubahlah dan ditetapkanlah arah kiblat yang baru di masjid itu. Jadi sewaktu di Jakarta ini pun sidin diuji oleh pembesar-pembesar Belanda pada saat itu. Pembesar Belanda selain memuliakan sidin juga memuji dua sidin. Sidin dibawa ke tengah laut dengan kapal. Ujar Belanda, kita sekarang ini berlabuh di kedalaman berapa, di luas berapa? Ujar Datuk Kelampayan, ada mundur. Setelah beberapa saat baru sidin jawab, kita berlabuh di kedalaman sekian dan apa ya kita lautnya sekian, dalamnya lebarnya sekian. Setelah diukur oleh orang Belanda ternyata bujur Sidin kemukakan itu. Tapi namaran Belanda orang kafir ketika ada semudah itu percaya kepada karamat. Lagi jar Belanda di ini ada buah niur, dalam niur ini ada banyu. Ini ya ujar Datuk, setiap ada banyu ujar Datuk ada iwak dalamnya. Pada percaya Belanda, ujar Datuk, tatak belah dua, ternyata meluncat iwak di dalam tadi. Lalu disitulah Datuk tadi diberi gelar Tuan Haji Besar. Nah, jadi Datuk Kalampayan salah satu orang yang pertama di Riau Tuan Haji atau Pak Haji, dia Datuk Kalampayan hari. Berkat sidin kita ini disebut Pak Haji Barataan. Sewaktu beliau membuat irigasi, maka beliau goreskan tongkat beliau ke tanah, yang kemudian goresan tersebut menjadi anak sungai yang dapat mengalirkan air yang sangat tergenang ke daerah lahan yang kering, dan dikenallah sungai tersebut dengan nama Sungai Tuan tadi. Menurut riwayat, kalau beliau hendak ke Banjarmasin untuk ke Banjarmasin, jalan pagar hendak ke Banjar untuk berdakwah, terutama kepada ipar-ipar beliau atau saudara-saudara Tuan Guat, istri beliau. Jadi Tuan Guat ini mualaf dari Cina. Jadi sini marga sidin Nio, Guat Nio. Jadi keluarga Guat Nio ini ada dua. Kalau pada salah seikungnya Abdul Latif, seikungnya ini ada Nio juga, itu tetap dengan agamanya.
bubuhan ini banyak yang percaya. Jadi Datuk Kalampayan mengeluarkan karamat sidin mulai dalam pagar sidin meluncur sampai ke Banjar. Karena itu juga boleh. Disitulah banyak orang kita di Cina itu baru masuk Islam. Jadi Cina kita di Banjar ini dasar sekali sudah Islam. Ada yang anyar wajib ada. Itu kebanyakan dari tuan Neo. Maka ipar beliau melihat beliau terbang datang dari Martapura ke Banjarmasin, sehingga takjublah mereka dan banyak dari mereka yang masuk Islam dengan Datuk Kalampayan tadi. Dengan memperhatikan riwayat tersebut di atas, maka dakwah Syekh Muhammad Arsyad tersebar ke segenap penjuru, bukan saja di Kalimantan Selatan, bahkan sampai ke Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan lainnya. Di samping Syekh Muhammad Arsyad berdakwah dengan lisan, beliau juga berdakwah dengan kitabah. Banyak beliau menulis kitab, di antaranya adalah karya beliau yang terbesar ialah kitab Sabilul Muhtadin yang sampai sekarang masih dibaca dan dikaji oleh banyak orang di Kalimantan, Jawa, Sumatera dan Malaysia. Jadi di antara karangan sidin Sabilul Muhtadin, Kanzul Ma'rifah, Tuhfatul Radhibin dan Jawami'ul Asrar. Jadi kalau kita membaca sifat 20, jadi karena jenjangnya dari sifat 20 masak sifat 20 jangan langsung ke Kanzul Ma'rifah, ada jenjangnya lagi karena tidak karangan Datuk Jawami'ul Asrar. Dari Jawami'ul Asrar ini hanya lanjut ke Kanzul Ma'rifah. Kalau langsung ke Kanzul Ma'rifah ya nampaknya ada persembahyangan lagi. Karena makamnya Kanzul Ma'rifah ini sudah makamnya orang khalwat yang kada tahu lagi di Habang Hijau, hanya Kanzul Ma'rifah. Mun kita mengaji sifat 20 langsung ke Kanzul Ma'rifah, ya akan sembahyangan lagi orang bang oleh sudah sembahyang ya. Nah itu salahnya. Jadi kita ini ada tingkatannya dari sifat 20 tamat sifat 20 ujar bahur jangan sekali mengaji sifat 20 sekali, 2 kali sampai 20 kali masak sifat 20 hanya naik ke tingkat kedua, hanya ke ketiga. Jadi kita Kalampayan ada susunannya mengaji tauhid. Sebagai matnul manakib ini penyusun mengambil berkat seorang wali Allah yang juga salah satu dari cucu tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yaitu Syekh Muhammad Asad Khatib bin Pangeran Mufti Ahmad bin Walullah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang bunyinya demikian. Tatkala Tuan Haji Muhammad Arsyad radhiyallahu anhu lahir ke dunia atau lahir ke dunia pada tahun alif tahun 1015 hari bulan Safar malam Khamis jam pukul 3 takriban pada tahun 1122 Hijriah. Maka tatkala sampai kepada malam Selasa 5 hari bulan Rajab tahun 1222 Hijriah, ketika itu Datuk Kalampayan mudik ke Kapuan Bahamis dengan anak bini semuanya. Maka tatkala sampai pada hari Isnin 24 Jumadil Akhir, ketika itulah Sidin datang ke Padang Pingaran. Jadi kalau Sidin lahir dari 1122 Hijriah, Sidin uzlah atau ujar kita kalau sebutan bahari pada Sidin Kapuan dan Sidin uzlah, dan tahun 1224 itu sudah melepaskan jabatan sebagai seorang penasehat sultan atau mufti di Kesultanan Banjar. Jadi Sidin melepaskan jabatan sekitar tahun 1224 Hijriah. Sidin datang sekeluargaan ke Padang Pingaran. Ketika itu Sidin karena penyakit pipa sebelah badan yang kiri dan terlanjur pipa itu, maka tatkala sampai pada hari Isnin 4 bulan Jumadil Ula tahun 1226, ketika itu Tuan milir ke rumah Bahabis semuanya, padahal Sidin masih dalam keadaan pipa. Kalau kita tarik lagi dari 1224 ke 1226, kurang lebih 2 tahun Sidin di Pingaran, dan kita mengasingkan diri atau beruzlah di sana. Maka tatkala sampai pada malam Selasa 6 hari bulan Syawal antara Maghrib dan Isya tahun 1227 Hijriah, ketika itu Tuan pulang ke rahmatullah. Jadi dari tahun 2226 Sidin tadi murid datang di Pingaran ke 1227, kurang lebih ada 8 bulan atau setahun Sidin di Haragu.
anak bini Sidin di dalam pagar, dan Sidin meninggal dunia pada bulan ini 6 Syawal hari Selasa antara maghrib dan isya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ansur nafaqati ridwan alaihi wa amin Allah bi asraril lati awdad ladaihi rahmatika ya arhamar rahimin. Maka Sidin kewasiat ujar Sidin sebagaimana dalam syair tadi, kalau Sidin berpulang ke rahmatullah pada musim kemarau, hendaklah Sidin minta dimakamkan di tumpahan karang tanah. Kalau Sidin berpulang ke rahmatullah pada musim ba'ah banyu dalam, Sidin minta dimakamkan di kampung Kalangpayan. Ternyata beliau berpulang ke rahmatullah pada musim kemarau. Jadi ini salah satu karamat dan tujuan Sidin kada hendak mengalihakan anak cucu dan murid Sidin. Padahal Sidin meninggalnya musim kemarau landang. Namun pada malam itu sangat dirundung oleh duka atas berpulangnya wali Allah yang tercinta. Kehadiran yang kuasa, hujan pun tiba dengan lambatnya membawa rahmat. Akhirnya semua pun dengan air hujan yang berlimpah ruah, sehingga ada Kalangpayan tadi hawa dibawa banyukung mulai dalam pagar menuju Kalangpayan. Maka tadi lalu dimakamkan sebagaimana tadi wasiat Sidin, bilanya ba'ah banyu maka makan di Kalangpayan. Lalu Sidin dimakamkan di Kalangpayan sebagaimana yang kita kenal sekarang ini. Itulah sedikit daripada manaqib jadinya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Allahumma hulla ruhahu fi mahallil abrar wa taqammalahu bi rahmati ana'il lail wan nahar bi rahmatika ya rahim ya ghaffar waj'alillahumma fi qabrihi diya wan nur wal qudhat was surur wal bahjat wal hubur innaka malikun rabbun ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.